Semoga pertemuan-pertemuan kita adalah pertemuan-pertemuan yang membawa keberkahan, yaitu membawa kebaikan dan semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa semua, dan jangan lupa kami mengajak kepada seluruh pemirsa Dakwah Sulsel untuk selalu mendukung channel Dakwah Sulsel dengan cara like semua konten-konten dakwah yang sudah ditayangkan oleh Dakwah Sulsel. Silahkan berkomentar positif, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel Dakwah Sulsel. Insya Allah modal kliknya kita, modal jempol virtualnya kita, itu akan membawa kebermanfaatan dan menjadi salah satu amal soleh kita kelak di yaumil akhir nanti. Baik pemirsa Dakwah Sulsel, seperti biasa, Syiar Ramadan akan hadir dengan tema-tema yang aktual tentunya, dan untuk edisi hari ini Syiar Ramadan hadir dengan tema yang insya Allah menarik, yaitu Ramadan, bulan persaudaraan kaum muslimin. Sekali lagi, Ramadan, bulan persaudaraan kaum muslimin. Sebelum saya memperkenalkan siapa pemateri kita, kami mengundang juga kepada seluruh pemirsa Dakwah Sulsel yang sedang menyaksikan live streaming kita di kesempatan sore hari ini. Silahkan yang ingin berinteraksi dengan kami bisa mengetikkan pertanyaannya. Kalau nanti ada yang punya pertanyaan, silahkan diketik pertanyaan di kolom live chat, ataupun ada yang ingin memberikan motivasi atau ingin sekedar menyapa, ya kan biasa ada Makassar hadir, atau baru hadir, Mas Samba hadir, memuju siapa. Kalau ada yang seperti itu, silahkan pemirsa, supaya tim Dakwah Sulsel juga mengetahui sampai di mana jangkauan siaran dari konten-konten Dakwah Sulsel ini. Baik, sepertinya pemirsa tidak sabar lagi ya, siapakah yang ada di samping saya, yang ada di depan layar virtual saya. Insya Allah saya tidak sendiri, kurang lebih selama 1 jam ke depan, kita akan sama-sama membahas tentang Ramadan, bulan persaudaraan kaum muslimin, dengan pemateri yang sudah dihadirkan oleh tim Dakwah Sulsel, ya. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Dr. Iswahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Ustadz Wijaya. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, masih sehat sampai sekarang. Tetap semangat, Ustadz, ya, di penghujung-penghujung Ramadan ini, Ustadz. Ya, harusnya mendekati finish, harusnya finish larinya makin kencang, bukan malah makin lama. Insya Allah. Ya, luar biasa. Baik, baik pemirsa Dakwah Sulsel, insya Allah Ustadz Iswahyudi akan menemani kita. Beliau sehari-harinya berprofesi sebagai seorang dokter, ya, dokter spesialis ortopedi, Ustadz, ya, kalau tidak salah. Ya, alhamdulillah. Ortopedi berarti banyak berbicara tentang tulang, Ustadz, ya? Ya, bedah tulang lebih tepatnya. Ya, bukan tulang saja, tapi bedah tulang. Bedah tulang. Sekaligus beliau juga adalah co-founder dari HELPS. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, Ustadz, HELPS bisa dijelaskan sedikit tentang HELPS? Ya, jadi HELPS itu sendiri, alhamdulillah, adalah singkatan dari Healthcare Provider for Syariah. Jadi organisasi ini sudah terbentuk sekitar 2 tahun yang lalu, dan mewadahi berbagai bidang, ya, dari healthcare provider. Jadi para tenaga kesehatan dari berbagai bidang, ada dokter, ada perawat, kemudian ada farmasi dan sebagainya, di mana wadah ini mencakup seluruh Indonesia, dan kami juga punya beberapa perwakilan di Malaysia dan Australia. Dan tujuannya adalah untuk membangun sebuah komunikasi yang efektif di antara healthcare provider ini, dan juga memberikan kritikan atau mungkin solusi juga, ya, mengenai isu-isu kesehatan yang sedang marak. Termasuk kemarin juga apalagi namanya kami membuat diskusi online mengenai polemik, ya, yang terjadi di Mandiri dan sebagainya. Itu sempat kami diskusikan juga. Seperti itu, Ustaz. Baik. Ya, ini informasi menarik untuk pemirsa Dakwah Sulsel semua, bahwa ada komunitas yang berisi para para tenaga medis di dalamnya, tenaga kesehatan di dalamnya, ya, tapi tidak sekedar, kalau kita bicara kesehatan kan pasti urusan obat mengobati selalu, Ustadz, ya. Tapi ternyata ya, juga di dalamnya komplit, kita bisa mengkritik atau memberikan, seperti Ustadz Iswahyudi tadi mengatakan, memberikan sumbang saran kepada pemegang kebijakan, terutama dalam isu-isu kesehatan. Tapi ya, hari ini kita tidak bahas isu kesehatan, Ustadz.
Ya. Ya, kita bahas ini tentang bulan persaudaraan. Ya, tapi nanti terserah Ya. lah kalau Ustadz Iswahyudi mau menghubungkan antara persaudaraan kaum muslimin dan kesehatan tulang mungkin kalau ada hubungannya ya. Ya, jadi pemirsa meskipun pemateri kita adalah spesialis ortopedi, tapi insya Allah di kesempatan hari ini kita akan bahas tentang bulan persaudaraan. Nah, mungkin untuk pertama Ustadz, selalu kalau kita mengangkat tema, kan tema itu muncul tidak serta-merta muncul begitu saja. Pasti ada yang melatar belakangi. Atau mungkin kalau tidak salah bahasa orang kesehatan ada kausanya Ustadz. Iya, ya, Ada betul. penyebab timbulnya tema yang mau kita bahas di kesempatan hari ini. Memangnya ada masalah apa Ustadz kira-kira dengan persaudaraan kaum muslimin sehingga tema ini yang Ustadz Iswahyudi angkat? Mungkin bisa diberikan komentar sebagai pembuka kita. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin pemirsa dakwah Sulsel dalam program acara Syiar Ramadan, alhamdulillah tentu tidak ada kata yang paling mutlak untuk kita sampaikan dan kita ucapkan selain kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat, karunia dan berbagai kesempatan, ya, termasuk kesempatan pada sore hari ini, sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini untuk bisa bersua kembali di dalam program Syiar Ramadan, dan tema yang kita coba kupas mengenai Ramadan sebagai bulan persaudaraan kaum muslimin. Salam dan salam tentunya tak lupa perlu kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW serta segenap sahabat dan karib kerabat beliau. Baik, tadi host menanyakan mengapa tema ini yang diangkat pada kesempatan sore hari ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama tentu karena materi sebelumnya atau tema-tema sebelumnya belum mengangkat, jadi mungkin jatah saya barangkali. Kemudian yang kedua, mengenai persaudaraan kaum muslimin ini sesuatu yang inheren ya, sebagai bagian dari keimanan kita. Mengapa? Karena kalau kita misalnya menyimak ya firman Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga sabda Nabi, di situ mengisyaratkan adanya sebuah keharusan bagi seluruh kaum muslimin untuk menjadikan dirinya itu adalah bagian dari persaudaraan kaum muslimin. Di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara satu dengan yang lain. Ya. Faslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah ya, di antara saudaramu itu, dan bertakwalah, semoga Allah menyayangi kalian. Ini dasar utama mengapa kemudian kaum muslimin itu adalah komunitas yang bersaudara. Dan tentu banyak hadis lain yang senada dengan ini. Misalnya di dalam hadis dikatakan al-mu'minuna kal jasadin wahid, bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Kalau di dalam lafaz lain dikatakan kal bunyan, ya, seperti satu bangunan. Fasyaddu ba'duhu ba'dan, di mana satu bagian dari bangunan ini, ya kalau diumpamakan sebuah bangunan, maka satu bagian itu akan menopang bagian yang lain. Kalau dia diumpamakan sebagai satu tubuh, maka jika satu tubuh atau satu bagian dari tubuh itu sakit, ya, meradang misalnya, ya mungkin sering kita rasakan kalau ada, ya mohon maaf ya, ada bisul di tangan misalnya ya, meradang, maka bukan hanya di tangan saja yang terasa sakit, kadang seluruh tubuh jadi meriang. Nah, ini gambaran-gambaran yang sekaligus sebenarnya menjadi tuntutan bagi kita, yakni kaum muslimin, untuk menjadikan diri kita sebagai bagian dari komunitas persaudaraan kaum muslimin secara keseluruhan. Akan tetapi di bulan-bulan Ramadan ini tentu
apalagi namanya kekhasan dari persaudaraan itu semakin terasa, Ustaz. Ya. Beda dengan kalau kita misalnya di luar bulan Ramadan. Misalnya kalau kita bisa menyaksikan kalau di bulan Ramadan kita ada momen di mana kaum muslimin itu berbuka puasa bersama, ya, keluar dari rumahnya mungkin berbuka puasa di masjid, ya, di mana hal tersebut itu tidak ada di luar bulan Ramadan. Ya kan tidak mungkin juga kalau sekedar puasa Senin Kamis terus buka puasa bersama, kan tidak seperti itu. Tapi kalau di bulan Ramadan ini kita ada momen berbuka puasa bersama dan kita bertemu dengan kaum muslimin yang bisa jadi mungkin dalam 11 bulan terakhir itu jarang kita ketemu, ya, jarang kita saling mengenal. Ya, di momen itu kita menikmati buka puasa bersama sambil mungkin ngobrol bersenda gurau, ya, sambil menunggu tibanya sholat maghrib. Ketika sholat maghrib kita juga sholat berjamaah, ya, dan kita bisa melihat kuantitas jamaah di bulan Ramadan itu jauh lebih besar daripada di luar bulan Ramadan. Dan momen ini pun, ya, selain tadi momen berbuka puasa bersama, juga menjadi sarana bagi kaum muslimin untuk bisa bertemu, ya. Pertemuan yang mungkin 11 bulan sebelumnya itu jarang terjadi. Selain itu ada juga momen sholat tarawih, ya, dan sebagainya. Akan tetapi di luar dari itu semua sebenarnya ada momen yang sangat mengikat, ya, atau momen yang sangat perlu, ya, dan seharusnya dirasakan oleh seluruh kaum muslimin, bukan hanya satu kompleks atau satu negara, tapi di seluruh dunia. Ya, apa itu? Ya, momen ketika kaum muslimin itu memulai, ya, dan mengakhiri bulan Ramadannya. Nah, ini apalagi namanya yang belakangan ini di tahun-tahun terakhir ini tidak kita rasakan. Kita tidak masuk dalam perdebatan fikih perbedaan awal dan akhir itu, tapi lebih dari itu sebenarnya adalah kalau misalnya sesuatu itu hanya dilihat pada sisi perbedaan pendapat fikihnya, maka apalagi namanya akan ada banyak hal yang hilang, ya, akan ada banyak hal yang hilang. Ya, sebagai contoh misalnya saya ambil contoh satu, misalnya kalau kita mengambil momen sholat Jumat misalnya, kan, sholat Jumat di mana sholat Jumat itu semua kaum muslimin yang laki-laki wajib untuk melaksanakannya. Katakanlah ada 40 orang kaum muslimin, ya. 40 orang itu, ya, 20 orangnya itu menggunakan pakaian yang bagus, ya, pakai gamis, pakai songkok, kemudian wangi-wangian, ya. Kemudian 20 orangnya ini hanya menggunakan baju kaos misalnya, kemudian celana sebatas di bawah lutut, ya. Seperti itu. Tentu tidak ada yang bisa mengatakan bahwa 20 orang ini tidak sah sholat Jumatnya gara-gara pakaian misalnya, kan. Padahal hal tersebut ada, pendapat seperti itu membolehkan, ya, kita sholat berjamaah dengan yang penting menutup aurat, sholat itu sah untuk dilaksanakan. Tapi kalau kita bayangkan misalnya kejadian seperti itu, 20 orang menggunakan baju yang bagus, kemudian 20 orangnya lagi pakainya seperti itu, ini gambarannya seperti apa kaum muslimin ini? Ya kan? Berbeda misalnya kalau 40 orang itu kemudian menggunakan baju yang rapi semuanya, kemudian pakai songkok misalnya rapi, kemudian bersama-sama masuk ke dalam masjid, ya. Pada saat yang sama perbedaan pendapat itu hanya disimpan di kepalanya, ya, hanya tersimpan di kepalanya, seperti itu. Bagaimana kira-kira mana yang lebih bagus? Kondisi yang pertama, ya, ada 20 orang yang karena alasan perbedaan pendapat akhirnya beda juga tampilannya, dibanding kondisi yang kedua di mana semua mengetahui bahwa perbedaan itu ada sebenarnya, tapi itu hanya disimpan sebagai sebuah apalagi namanya underlying, ya, idea saja, ya, sebagai sesuatu yang tersimpan di otak saja. Seperti itu. Tentu kita memilih, ya, bahwa kondisi kedualah yang lebih bagus, di mana kita akan melihat kebersamaan kaum muslimin, ya, apalagi namanya umat yang lain pun akan melihat bahwa kaum muslimin itu adalah suatu komunitas yang menjunjung tinggi persatuan, ya, memiliki apalagi namanya kesatuan yang kokoh, ya, yang sulit untuk dirusak seperti itu. Nah, apalagi namanya kembali lagi momen misalnya kita memulai dan mengakhiri puasa ini, apalagi namanya seharusnya menjadi tonggak, ya, persatuan kaum muslimin. Tapi ya
karena kondisi saat ini demikian adanya, maka tentu kita apalagi namanya di posisi hal tersebut seharusnya tidak terulang kembali. Terakhir barangkali saya ingin memberi gambarannya bagaimana apalagi namanya soal persatuan atas dasar keimanan ini sangat penting, apalagi kita kaitkan dengan penentuan awal dan akhir Ramadan. Misalnya dalam sebuah hadis yang saya kira sudah masyhur sekali ya, dari Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu taala anhuma, qala inna Arabiyan jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni raaitu hilal faqala Rasulullah anta tashhadu an la ilaha illallah faqala na'am faqala Rasulullah anta tashhadu anna Muhammadar Rasulullah faqala na'am faqala Rasulullah fa'azzin ya Bilal fa'azzin linnas ya Bilal an tasumu ghada. Di hadis itu diceritakan bahwa suatu ketika ya, ketika kaum muslimin sudah menunggu-nunggu tibanya penetapan awal Ramadan, datang seorang Arab ya, yang tidak dikenal ya, seorang Arab yang tidak dikenal yang kemudian mempersaksikan bahwa dirinya telah melihat hilal. Apa yang ditanyakan oleh Nabi? Nabi hanya menanyakan, apakah kamu bersaksi Allah dan Rasulnya itu? Apakah Allah itu Tuhanmu dan kemudian Rasulullah itu adalah bahwa diriku adalah utusan Allah? Maka dijawab oleh orang Arab tersebut, ya. Jadi dengan pegangan keimanan saja itu sudah cukup untuk Rasulullah ya, menyerukan kepada Bilal pada saat itu ya, untuk mengumumkan dimulainya satu Ramadan ya. Jadi bayangkan seseorang yang tidak dikenal ya, orang asing ya, kemudian persaksiannya itu nantinya akan mempengaruhi seluruh kaum muslimin, itu hanya didasarkan pada keimanannya saja ya. Tidak ditanya lagi hal-hal yang lain, tidak ditanya lagi apakah Anda seorang ahli, apakah Anda seorang faqih dalam ini dan seterusnya, tapi dengan persaksian keimanan itu sudah cukup ya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa makna persaudaraan itu demikian tinggi ya. Mana persaudaraan. Sekarang kalau misalnya kita yang ada di Indonesia misalnya kan, itu ya kadang kita tidak mengakui ya persaksian dari saudara kita di negara lain, seolah-olah bukan saudara kita lagi ya, seolah-olah dia itu adalah orang lain, seperti itu. Nah inilah kemudian barangkali momen-momen yang seharusnya dibangun oleh kaum muslimin khususnya di bulan Ramadan untuk lebih memperkuat persaudaraan mereka selaku kaum muslimin. Itu barangkali. Baik. Ya Ustaz. Berarti kalau dalam pandangan Ustaz Iswahyudi sendiri, artinya ketika kita mulai Ramadan kemarin, khususnya di Indonesia ya, berarti ada sedikit, apa Ustaz ya, kalau saya bahasakan, setetes noda yang mengotori persatuan kaum muslimin, begitu Ustaz, sehingga ada perbedaan penentuan Ramadan. Mungkin begitu Ustaz? Iya, jadi memang demikian adanya. Meskipun sebenarnya masalah perbedaan pendapat ini sesuatu yang sudah kita pahami bersama ya seharusnya. Tapi apalagi namanya sekali lagi, kalau misalnya sesuatu itu hanya dipandang dari sisi pendapat misalnya kan, maka akan begitu banyak varian pendapat. Tapi sebenarnya ada aspek lain yang seharusnya lebih diperhatikan oleh kaum muslimin. Secara khusus untuk memulai Ramadan ini dan juga nantinya ya kita akan mengakhiri Ramadan. Maka selain masalah varian pendapat itu, kebersatuan kaum muslimin sebagai sebuah entitas ya, entitas yang masif ya, sebagai entitas yang mempengaruhi peradaban dunia, seharusnya menunjukkan kebersamaannya. Begitu barangkali. Tapi isu-isunya ini nanti berakhirnya bisa sama, Ustaz? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan seperti itu. Ya, tapi baru isu kan? Iya. Ya baik. Ustaz, kalau kita kembali ke tema tentang Ramadan bulan persaudaraan ini ya, kalau kita merefleksikan terhadap generasi-generasi, bagaimana generasi-generasi terbaik Islam yang langsung dibina oleh Rasulullah, yaitu para sahabat, kita lihat kan persaudaraan mereka itu luar biasa, Ustaz. Misalnya kayak Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan sampai ya rela memutuskan, mungkin kalau kita katanya rela memutuskan hubungan darahnya, hubungan pertalian darahnya dengan ibunya, yang dia lebih memilih Islam daripada harus mengikuti saran ibunya untuk menyuruh dia kembali kepada kekafiran. Atau mungkin kita bisa lihat bagaimana pertalian persaudaraan antara
Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi yang secara darah mungkin tidak ada hubungan darah, tapi ternyata secara akidah luar biasa persahabatannya sampai-sampai Sa'ad bin Rabi ingin membagi dua kebunnya, bahkan ingin menceraikan satu istrinya kemudian diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Ini persaudaraan yang luar biasa, Ustaz. Ya mungkin hari ini kita ya mungkin kalau tidak dikatakan jarang, tidak pernah kita temukan persaudaraan yang seperti itu. Seperti apa sebenarnya kalau kita petakan Ustaz ya, seperti apa sebenarnya karakter persaudaraan kaum muslimin itu sampai luar biasa. Sahabat-sahabat dulu itu mempraktekkan praktek persaudaraan yang luar biasa. Kalau kita dengar sekarang itu kayak cerita dari negeri dongeng mana, dari negeri anta beranta mana, begitu saja, tapi nyatanya pernah terjadi. Seperti apa karakteristik persaudaraan kaum muslimin ini sebenarnya, Ustaz? Ya, baik. Jadi tadi sudah digambarkan ya sekilas bagaimana karakteristik persaudaraan di antara kaum muslimin. Setidaknya ada tiga karakteristik utama yang dimiliki oleh persaudaraan kaum muslimin di seluruh dunia ya, seharusnya. Yang pertama itu adalah ketika dasar persaudaraan mereka itu ya diikat oleh dasar keimanan. Ya. Jadi dengan keimananlah sehingga segala bentuk pertalian, ya, baik pertalian darah, ya, baik pertalian asal usul, ya, kesukuan dan sebagainya itu akhirnya hilang disebabkan karena dasar keimanan tadi. Sebagaimana contoh-contoh yang telah diberikan itu banyak sekali ya, dan itu bukan sekedar cerita fiksi atau berasal dari negeri dongeng, tapi sesuatu yang real. Ya. Sehingga kemudian dengan adanya keimanan ini, maka apalagi namanya ya segala bentuk barangkali ya bentuk-bentuk persaudaraan yang tidak didasarkan pada keimanan itu menjadi hilang. Tadi disebutkan mengenai pertalian darah, ya, kemudian asal usul, ya, pertalian tempat, ya. Kalau dulu misalnya kita mungkin pernah mendengar ya, apalagi namanya seorang ahli dari Jerman ketika mempertanyakan sebenarnya apa yang akan mempersatukan warga Jerman, ya. Maka dikeluarkanlah teori blood and button theory, ya. Blood and button theory. Jadi teorinya ada dua katanya, darah dan tempat. Ya. Jadi teori persatuan berdasarkan darah dan tempat. Namun kemudian ternyata sering perjalanan waktu teori itu kemudian tidak apalagi namanya bukan justru mempersatukan, malah menimbulkan konflik di mana-mana. Ketika orang hanya bersatu berdasarkan darahnya, kesukuannya, maka yang terjadi adalah konflik atau pertentangan antar suku. Ya, ketika kemudian apalagi namanya persatuannya hanya didasarkan pada tempat saja, ya, tempat hidup, lokasi, maka yang terjadi adalah apalagi namanya peperangan antar wilayah yang berlangsung terus-menerus. Nah, jauh-jauh hari ya Islam telah menegasikan apalagi namanya teori-teori ini, kemudian meletakkan sebuah garis yang lurus, yakni dengan dasar keimananlah seorang manusia dengan manusia yang lainnya itu membangun persaudaraan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai sesama saudara, maka kita apalagi namanya memaknai ya faslihu baina akhwaikum, ya, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Ya. Maknanya di sini adalah kaum muslimin ketika dia menyadari ya persaudaraan di antara mereka, maka pada hakikatnya mereka ingin selalu berdamai di antara mereka, ya, saling mencintai, ya, saling berbagi seperti itu. Jadi nasihat-nasihat yang disampaikan kepada mereka kaum muslimin itu seharusnya dipandang sebagai nasihat untuk sama-sama memperbaiki diri, ya. Jadi nasihat antara sesama warga masyarakat, ya, termasuk juga nasihat antara warga masyarakat dengan pemerintah yang notabene warganya adalah muslim, kemudian pemerintah juga adalah bagian dari kaum muslimin, itu seharusnya dipandang sebagai sebuah nasihat yang memperbaiki, bukan dipandang sebagai kritikan yang merusak, ya, kritikan yang kemudian dibaca sebagai makar dan sebagainya. Jadi itu karakter yang kedua. Jadi adanya keinginan untuk selalu berdamai dengan sesama kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah karakter yang ketiga itu seorang atau persaudaraan dari kaum muslimin itu memiliki karakter di mana mereka itu rela untuk
meninggalkan pendapat-pendapat mereka demi membangun kesatuan kaum muslimin. Ya. Sebagaimana tadi di awal ya disampaikan bahwa varian-varian argumen itu sangat banyak. Tapi kalau dalam kerangka menyatukan kaum muslimin, maka seharusnya yang terjadi adalah apalagi namanya dihilangkan pendapat-pendapat tersebut untuk kemudian kita berjalan bersama sebagai satu entitas yang masif. Ya. Akan tetapi memang pada kondisi saat ini ya di samping kemudian mungkin ada faktor-faktor eksternal yang lain, maka yang muncul adalah perbedaan-perbedaan pendapat. Ya, tidak ada kemudian otoritas ya, otoritas yang memiliki kapasitas untuk menyatukan kaum muslimin secara menyeluruh ya, seperti itu. Padahal di dalam Islam ya otoritas itu seharusnya ada ya. Di dalam kaidah kan dikatakan amrul imam yarful khilaf. Perintah imam ya itu menghilangkan perbedaan pendapat. Nah, jadi ketika imam yang telah memiliki otoritas tadi hadir untuk kemudian memberikan satu pendapat yang menjadi solusi atas berbagai varian-varian pendapat itu, maka seharusnya pendapat-pendapat yang lain bisa ditinggalkan. Seperti itu. Nah, yang disayangkan kalau sekarang itu kaidahnya mungkin agak berbeda ya. Amrul imam bila yarfaul khilaf. Ada perintah tapi tanpa menghilangkan ya. Jadi kadang ada sebuah apalagi namanya maklumat, tapi pada saat yang sama ya enggak apa-apa lah. Yang ingin begini yang ingin begitu silakan ya. Justru perintah itu bila yarfaul khilaf, tanpa menghilangkan perbedaan pendapat. Jadi itu barangkali 3 karakteristik ya yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah dia dibatasi oleh keimanan, yang kedua adalah adanya keinginan untuk senantiasa islah ya, berdamai, dan yang ketiga adalah kaum muslimin itu kalau dia menyadari pentingnya kebersatuan kaum muslimin, maka mereka rela untuk meninggalkan pendapat-pendapat mereka. Begitu barangkali. Baik. Tadi ada yang menarik Ustaz ya tentang persaudaraan yang dibatasi oleh tempat dan darah. Mungkin ini ditafsirkan berdasarkan keturunan mungkin Ustaz. Sementara Islam memberikan wacana yang lain bahwa persaudaraan itu adalah berdasarkan keimanan. Dan ternyata Islam sudah membuktikan bahwa Islam memang pernah mempersaudarakan kaum Aus dan Khosraj. Mereka menanggalkan semua pertalian darah mereka dan mereka bersatu berdasarkan iman. Nah, saya pengen minta komentar dari Ustadz Iswahyudi terhadap fenomena-fenomena yang lagi hangat sekarang, Ustadz. Misalnya ketika Masjid Al-Aqsa sekarang lagi digempur habis-habisan kembali oleh tentara-tentara Israel. Tentara Zionis ya. Zionis Israel. Kemudian ada saja selentingan yang mengatakan ya sudah, kita punya urusan negara, urusan dalam negeri itu masih banyak. Tidak usah kita urusi urusan negara orang. Nah, ini kan berarti berdasarkan tempat saja, persaudaraan berdasarkan tempat. Kemudian yang fenomena yang menarik juga Ustaz, misalnya perseteruan antara cebong dan kampret yang ada sekarang. Meskipun saya sebenarnya kurang suka sih Ustaz istilah cebong dan kampret, tapi ya mau diapa Ustaz? Memang sudah terbagi menjadi 2 kubu begitu, yang boleh jadi Ustaz ada kaum muslimin, ada orang Islam yang menjadi bagian dari cebong dan bagian dari kampret yang saling berseteru. Nah, bagaimana Ustadz Iswahyudi melihat fenomena-fenomena ini yang dikaitkan dengan konsep atau karakteristik persaudaraan kaum muslimin tadi, Ustadz? Ya, baik. Jadi itulah realitas ya yang dihadapi oleh kaum muslimin hari ini. Makanya tema ini menjadi sangat relevan ya untuk kita diskusikan. Bahwa kemudian terjadi penyerangan terhadap kaum muslimin, ya tentu bukan hanya di Masjidil Aqsa, karena di belahan bumi lain pun hal tersebut terjadi, tapi mungkin yang terekspos ya itu adalah kejadian di Masjidil Aqsa ya. Masjid yang apalagi namanya diutamakan oleh kaum muslimin ya, selain Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kemudian serangan itu direspon oleh sebagian kalangan sebagai urusan dalam negeri masing-masing ya, di mana kaum muslimin di Indonesia juga memiliki masalah lain yang juga tidak lebih kecil daripada hal tersebut. Nah, barangkali di sini kemudian kita melihat bagaimana karakteristik persaudaraan yang didasarkan pada keimanan itu menjadi luntur ya. Mungkin banyak faktor ya, banyak faktor. Tapi kemudian kenyataan yang ada menunjukkan hal tersebut.
Padahal seharusnya ya respon kita, ya respon kaum muslimin ketika mendengar kaum muslimin ya sebagai sesama saudara itu diserang oleh pihak lain, ya namanya kita bersaudara kan. Namanya bersaudara itu kalau misalnya ya betul sekali yang digambarkan oleh Nabi ya, kal jasadi wahid ya, seperti tubuh yang satu ya. Jadi kalau ada satu bagian yang teriris ya, jari sebelah kanan misalnya yang teriris, atau misalnya sebelum teriris pun ingin ditebas oleh orang lain, maka tangan kanan akan melindungi ya. Paling tidak kaki akan bergerak juga ya, sambil lutut juga menghantam. Nah, itu bagaimana kemudian tubuh itu secara refleks ya untuk melindungi bagian-bagiannya dari kerusakan dari pihak lain. Nah, inilah kemudian penggambaran yang sangat tepat oleh Rasulullah, akan tetapi tidak mewujud sebagai sebuah realitas di kalangan kaum muslimin hari ini. Ya. Jadi disebabkan karena itu tadi ya, sekat-sekat nasionalisme ya, sekat-sekat nasionalisme yang apalagi namanya memang secara sengaja dibangun oleh orang-orang yang membenci Islam supaya kaum muslimin ini apalagi tersekat-sekat ya. Kalau dia sudah tersekat-sekat, maka mereka gampang dikuasai. Kaum muslimin ini kalau menyatu ya sebagai sebuah entitas yang masif, maka sangat sulit untuk dihancurkan ya. Semuanya sudah banyak ya upaya-upaya untuk menghancurkan persaudaraan kaum muslimin ini ya. Kita kenal di masa Nabi ada Abdullah bin Ubay bin Salul ya, orang Yahudi yang selalu mau memprovokasi supaya pecah saja ya, pecah kongsi saja kan antara penduduk Madinah. Kemudian di masa lalu juga ya di Baghdad ya, ketika Mongol mencoba untuk menguasai Baghdad ya, ini sekali lagi karena kelalaian kaum muslimin, akhirnya wali-wali yang ada di sebelah utara itu mungkin rasa persaudaranya sudah berkurang ya, karena diiming-iming materi, kemudian membuka wilayahnya, akhirnya kemudian Mongol berhasil menguasai apalagi namanya dinasti Abbasiyah pada saat itu. Tapi itu semua berlangsung tetap kaum muslimin bisa recover ya, tetap bisa kembali ya, tetap bisa recover karena apalagi namanya institusinya itu masih ada, masih eksis ya, yakni khilafah Islamiyah masih ada, maka proses recovery itu bisa terjadi. Nah, pada saat ini ketika institusi itu tidak ada ya, pelindungnya tidak ada, maka upaya-upaya untuk menyekat-nyekat kaum muslimin itu semakin nyata ya. Di Arab Saudi misal, di wilayah Timur Tengah misalnya ya, yang notabene sama-sama orang Arab, berbahasa Arab, beragama Islam, itu terbagi-bagi menjadi sekian banyak daerah ya. Kalau kita lebih spesifik lagi misalnya di wilayah Syam misalnya, apalagi namanya wilayah Palestina itu menjadi wilayah yang semakin kecil ya, karena invasi orang-orang Israel itu dibiarkan oleh saudara-saudara kaum muslimin yang lain yang ada di Lebanon, yang ada di Mesir, yang ada di Yordania ya, termasuk yang ada di Arab Saudi. Padahal saudara-saudara mereka itu sesungguhnya memiliki kapabilitas ya, kemampuan yang luar biasa untuk menghancurkan tentara Israel. Tapi sekali lagi itu karena apalagi namanya ide-ide nasionalisme ya, yang berawal dari teori tadi itu, blood and button teori ya, teori darah dan tanah. Kemudian kalau misalnya dalam konteks yang lebih nasional ya, yang tadi disebutkan ya, di dalam negeri ya memang terjadi pembelahan sosial ya, jadi pro dan kontra ya, yang kemudian tadi betul sekali yang disebutkan, di kalangan A juga ada kaum muslimin, di kalangan B juga ada kaum muslimin ya. Kita bahkan mungkin teman kerja ya, ada yang satu profesi ya, komentar-komentar miringnya itu pahit sekali kita rasa ya, karena semata-mata karena beda kubu saja. Nah, padahal sesama kaum muslimin. Nah, ini tentu apalagi namanya sebuah realitas karena itu tadi ya, institusi penjaganya itu menjadi hilang. Barangkali saya ingin sedikit ya mengapa institusi penjaga ini sangat penting. Kalau misalnya tadi host menceritakan bagaimana apalagi mana kaum muhajirin dan ansor itu dipersaudarakan ya, itu bisa dimungkini karena institusinya sudah ada dulu ya, sudah hadir dulu ya, bukan sebaliknya, bukan dipersaudarakan kemudian lahir institusi. Nah, institusinya ada dulu, eksis dulu, sehingga kemudian upaya-upaya ini bisa diberlangsungkan. Artinya adalah eksistensi dari
khilafah ya sebagai institusi yang menjaga kaum muslimin itu sangat penting untuk dihadirkan kalau misalnya kita ingin melihat sebuah persaudaraan kaum muslimin yang real di seluruh dunia. Itu barangkali komentar saya. Oke, baik Ustaz. Ya, kalau kita lihat tadi ya bahwa persaudaraan kaum muslimin hari ini memang banyak dicederai dengan berbagai macam faktor. Yang menjadi pertanyaan menarik, Ustaz. Kira-kira persaudaraan kaum muslimin hari ini yang belum sampai pada bentuk yang ideal ini, termasuk yang banyak Ustaz Iswahyudi tadi singgung tentang nasionalisme dan sebagainya. Kira-kira ini faktor-faktor yang memang dia terjadi secara alami, Ustaz. Misalnya, ya memang alami, manusia itu akan terpecah, akan terbagi menjadi nation state atau menjadi negara-negara, ya. Ataukah ini memang ada grand skenario, Ustaz? Apakah ini memang ada upaya yang terstruktur dan terencana untuk memang melunturkan persaudaraan di tengah-tengah kaum muslimin? Silakan komentarnya. Ya, baik. Jadi di awal telah disampaikan bahwa ketika institusi penjaga kaum muslimin itu eksis, ya maka sekuritas terhadap persaudaraan itu akan nyata. Ya. Jadi ada memang apalagi namanya lembaga yang menjaga itu semua. Maka kemudian kalau misalnya kita mengatakan apakah hari ini tersekat-sekatnya kaum muslimin itu adalah sesuatu yang natural, ya maka jawabannya tidak. Ya itu adalah sesuatu yang sudah didesain sedemikian rupa dalam kerangka memang untuk memecah belah kaum muslimin dan akhirnya menguasai kaum muslimin. Grand design itu sebenarnya akan kita saksikan kalau misalnya kita sedikit flashback ya ke belakang di tahun-tahun 1800-an ya ketika kekhilafan Turki Utsmani itu sudah mulai berada pada titik nadir ya kelemahannya, di mana pada saat itu ya Inggris sebagai aktor utama yang memang berniat untuk meruntuhkan kekhilafan itu melakukan berbagai manuver untuk apalagi namanya menghancurkan kekhilafan Turki Utsmani. Manuvernya setidaknya ada dua yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah apalagi namanya melalui gerakan Turki Muda di kekhilafan Turki Utsmani ya, membiayai bahkan kemudian apalagi namanya menyekolahkan ya orang-orang Turki muda untuk kemudian membangun revolusi di sana. Dan yang kedua adalah menyebarkan apalagi namanya termasuk mata-mata ya untuk mengobarkan revolusi di wilayah-wilayah di luar Turki ya, di wilayah di luar Turki. Nah, ini kita bisa melihat misalnya pada apa yang terjadi di sekitar tahun paling namanya 1800-an ya. Jadi ada suatu buku yang berjudul The Memoir of British Master Spy ya, Confession of British Master Spy. Jadi pengakuan dari seorang mata-mata dari Inggris ya. Mata-mata itu dikenal sebagai Mr. Hamper. Jadi buku ini sudah diterjemahkan di banyak bahasa, juga sudah diterbitkan di salah satu surat kabar di Jerman ya, Der Spiegel. Itu menceritakan dirinya ya, menceritakan dirinya sendiri bagaimana dia itu memang secara apalagi namanya secara terstruktur ya diutus untuk memata-matai bahkan mengobarkan berbagai macam perlawanan ya, khususnya di wilayah Arabia, di tanah Arabia. Kemudian kita kenal misalnya bagaimana seorang tokoh ya, Muhammad Ibnu Saud ya di Najd yang kemudian mengobarkan perlawanan pada saat itu ya, salah satunya dimotori oleh Mr. Hamper tadi. Akan tetapi perlawanan pada saat itu bisa dikalahkan oleh Gubernur Ali Pasha ya, yang mana Khilafah Turki Utsmani pada saat itu mengutus Gubernur Mesir yakni Muhammad Ali Pasha untuk mengatasi pemberontakan di wilayah Najd. Akan tetapi setelah itu ya di tahun 1900 ya 1916 ya itu apalagi namanya upaya ini berlangsung lagi ya, di mana apalagi namanya Syarif Hussein di Makkah pada saat itu, Hussein bin Ali Al-Hashimi ya, Syarif Makkah pada saat itu melakukan korespondensi dengan Letnan McMahon ya dari Inggris juga ini. Letnan McMahon, di mana dari korespondensi tersebut disepakati untuk apalagi namanya akan dilakukan revolusi di wilayah Arab. Ya.
Syarif Hussein pada saat itu melihat bahwa di Turki terjadi kelemahan, kemudian dominasi Turki menjadi sedemikian besar, kemudian melihat bahwa Turki sebentar lagi akan jatuh, maka berinisiatif untuk mengambil alih apalagi namanya kekuatan tersebut terhadap dirinya, dan yang nantinya dia akan menjadi penguasa kaum muslimin. Tapi dengan cara melakukan korespondensi dengan yang tadi itu Letnan McMahon, ya. Letnan McMahon kemudian mengutus, mungkin host pernah mengenal ya, ada Lawrence of Arabia ya, Thomas Edward Lawrence ya, yang dikenal sebagai Lawrence of Arabia, salah seorang kolonel yang diutus untuk menemani Syarif Hussein dan juga sebagai penghubung antara British Council ya dengan para pemberontak di Arab Saudi, di mana Lawrence ini menjadi kawan akrab dari Faisal bin Hussein. Faisal ini anaknya Syarif Hussein yang menjadi pada saat itu panglima pemberontakan di Arab Saudi. Nah, apalagi namanya upaya-upaya ini kemudian ya di samping karena kekhilafan Turki sudah semakin terdesak dengan revolusi Turki muda ya, fokus perhatiannya tidak lagi melihat apalagi namanya kondisi-kondisi di luar wilayah kekuasaan apalagi namanya semenanjung Anatolia ya, sehingga wilayah semenanjung Arab menjadi terabaikan, maka pemberontakan itu berhasil di mana Syarif Hussein berhasil menguasai semenanjung Arab ya, kemudian wilayah Yaman, termasuk juga sebagian wilayah Irak. Nantinya wilayah-wilayah ini akan dibagi-bagi dengan apalagi namanya anak-anak beliau ya. Jadi ada Faisal nantinya menjadi penguasa di Irak, kemudian Abdullah menjadi penguasa di Yordania, kemudian Ali ya, Ali anak tertua beliau menjadi penggantinya di wilayah Arab seperti itu. Namun sayangnya ya, ini namanya dikadalin ya. Sayangnya ketika revolusi itu berhasil, revolusi ini sebenarnya dalam pandangan Syarif Hussein ya menginginkan agar wilayah Syam juga masuk ke dalam wilayah kekuasaan Syarif Hussein pada saat itu sesuai perjanjian. Namun ternyata wilayah Syam itu dibagi-bagi melalui sebuah perjanjian rahasia, namanya perjanjian Sykes-Picot ya, yang terjadi antara Prancis dengan Inggris ya, di mana perjanjian itu tujuannya adalah membagi-bagi wilayah Syam yang seharusnya kalau berdasarkan perjanjian dengan Syarif Hussein itu menjadi bagian dari kekuasaan Syarif Hussein, tapi kemudian yang terjadi adalah wilayah itu dibagi-bagi sendiri antara Inggris dengan Prancis, di mana kelak Inggris akan mendapatkan wilayah Yordania, kemudian Palestina dan Israel, kemudian wilayah selatan Irak. Sementara Prancis itu akan mendapatkan wilayah Kurdistan, Syria, dan Libanon. Mungkin para pemirsa pernah membaca mungkin ya, atau mendengar perjanjian ini hanya dibuat dengan menghadirkan satu peta, kemudian membuat garis, kemudian langsung dibagi. Wilayah ini nanti menjadi bagian Prancis, ini menjadi wilayah Inggris, seperti itu. Dan ini disebut perjanjian rahasia karena perjanjian ini sama sekali tidak melibatkan pemilik tanah yang sah. Ya. Jadi tidak melibatkan pemilik tanah yang sah. Di mana pemilik tanah pada saat itu, ya sebelum berhasilnya revolusi Arab ini, tetap masih dikuasai oleh kekhilafan Turki Utsmani. Ini tidak dilibatkan. Ya. Makanya disebut perjanjian rahasia. Makanya perjanjian rahasia ini nanti terbongkar oleh kaum revolusi Bolshevik. Ya, yang pada saat itu Rusia seharusnya juga dapat bagian, ternyata tidak dikasih ya. Akhirnya kaum revolusionis Bolshevik di Rusia itu membongkar perjanjian ini, dan akhirnya Inggris dan Prancis menjadi malu karena membuat perjanjian tanpa melibatkan pemilik tanah yang sah. Nah, ini adalah grand design ya. Akhirnya kemudian ketika revolusi Arab berhasil, kemudian wilayah Syam dibagi-bagi, kemudian kekhilafan Turki Utsmani kemudian semakin dilemahkan melalui revolusi Turki muda. Maka institusi yang nantinya apalagi namanya yang seharusnya menjaga persatuan kaum muslimin ini akhirnya bisa diruntuhkan di tahun 1924 dan apalagi namanya pada titik itulah kemudian institusi yang seharusnya menjaga persaudaraan kaum muslimin ini bukan hanya menjaga darah mereka tapi juga menjaga tanah-tanah mereka akhirnya hilang. Ya, sebagai contoh misalnya ketika
terjadi yang namanya perjanjian Sykes-Picot itu, tidak berapa lama kemudian terjadi deklarasi Balfour, ya, deklarasi Balfour. Jadi ada perjanjian rahasia di balik perjanjian rahasia, ya. Perjanjian yang ilegal, di mana deklarasi Balfour itu memberikan legalitas terhadap Israel untuk menguasai wilayah Palestina yang nantinya makin lama makin meluas, dan terakhir kejadian yang kemarin, ya, di mana Masjidil Aqsa kemudian diserang secara brutal. Baik. Jadi itu adalah grand design-nya, Ustaz. Nanti akan berefek ke berbagai wilayah kaum muslimin yang lain termasuk di Indonesia. Ya. Itu Baik pemirsa, kita disuguhkan dengan cerita sejarah yang luar biasa ya dari Ustadz Wahyudi, bahwa memang ini adalah sebuah grand design. Jadi ini bukan satu hal yang terjadi begitu saja, terjadi alami, tapi telah direncanakan puluhan bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu untuk memecah belah kaum muslimin, dan hasilnya bisa kita lihat hari ini. Baik pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, kami mengundang kepada Anda yang ingin berinteraksi dengan kami. Silahkan yang ingin bertanya, boleh ketik pertanyaan Anda di kolom live chat. Nah, pertanyaan yang masuk insya Allah akan saya bacakan dan akan ditanggapi oleh pemateri kita, yaitu Ustadz Iswahyudi. Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa interaksi dari pemirsa kita. Yang pertama Ustadz, ini dari Ibu Hamidah ya. Beliau bertanya, di antara kaum muslimin ada juga orang-orang yang justru memecah belah umat. Bagaimana menyikapi ini Ustadz? Ya, jadi ini mungkin ceritanya duri dalam daging. Ya, orang-orang munafik. Nah, ini biasa yang paling sulit dihadapi ya orang-orang seperti ini nih Ustadz, orang-orang munafik. Nah, bagaimana ini Ustadz? Ketika ada kaum muslimin yang notabene-nya mengaku diri muslim tapi masuk untuk justru menghancurkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Silakan Ustaz. Ya. Baik, jadi keberadaan mereka sesungguhnya telah ada ya sejak lama, ya, bahkan sejak di masa Rasulullah SAW pun orang-orang seperti ini, sebagaimana tadi diungkapkan di awal, bahwa mereka sudah eksis untuk berupaya untuk menghancurkan persaudaraan kaum muslimin. Itu sudah jauh lama yang terjadi. Ya. Bahkan kalau kita misalnya bercerita panjang lebar, ya sebagaimana yang diuraikan tadi, banyak sekali ya orang-orang yang apalagi namanya, bisa jadi orang itu sengaja disusupkan ya. Kalau misalnya kita membaca buku yang tadi saya sebutkan, Confession of a British Master Spy tadi, jadi Mr. Hamper mengakui bahwa ternyata pernah ada satu apalagi namanya ketika dia melaporkan ya hasil-hasil yang dia temukan ya, dan progres dari instruksi yang diberikan kepada dia berada di satu aula dan dia melihat ternyata banyak orang yang seperti dirinya, ya. Jadi orang Inggris, ya, tapi kemudian didandani itu seperti kaum muslimin, didandani seperti kaum muslimin. Itu baru dia sadar, oh ternyata saya tidak sendiri, ya. Ya, di wilayah Irak, ya, di wilayah Syam kemudian ternyata disebarkan orang-orang seperti ini, orang-orang yang kemudian penampilan sebagai kaum muslimin, ya. Kemudian mungkin dia apalagi namanya dididik dengan ilmu-ilmu keislaman sehingga mereka mudah untuk berbaur dengan kaum muslimin ya, seperti itu. Dan itu pengakuan Mr. Hamper itu ada ya, dan kita tentu melihat dalam konteks Indonesia misalnya kita mengenal adanya Dr. Snow ya, Horknoy ya, yang memang sengaja disusupkan oleh Belanda, kemudian berubah nama menjadi Abdul Mufakir untuk kemudian mempelajari apalagi namanya kondisi rakyat Aceh pada saat itu untuk kemudian menyusun grand strategi untuk menghancurkan perlawanan kaum muslimin di Aceh. Sebagaimana juga di Arab itu ada namanya ya tadi ya Thomas Edward Lawrence ya, seorang Inggris yang kemudian sehari-harinya itu menggunakan jubah khas Arab ya, menggunakan bahasa-bahasa Arab, memahami bahasa Arab, tapi ya itu tadi ya mereka memiliki misi-misi tertentu untuk merusak kaum muslimin. Dan tentunya ini banyak lagi sebenarnya, cuma kita tidak tahu kan, yang namanya mata-mata kan seperti itu ya, yang ketahuan saja ya, selebihnya mungkin kita tidak tahu. Nah, walau alam bisawab, apakah kemudian mereka bagian dari orang-orang itu, tapi sangat mungkin ya, karena sekarang ini dengan ketiadaan pelindung kita, junnah kita, khilafah Islamiyah, maka ya upaya-upaya itu menjadi relatif lebih gampang ya, lebih gampang terjadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah
apalagi namanya, bisa jadi juga ya di antara kaum muslimin itu ya ada orang-orang yang keimanannya itu relatif lemah ya, sehingga mudah untuk dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan asing ya. Dengan diberikan dana mungkin, atau mungkin disekolahkan keluar ya, kemudian diajari dengan ide-ide barat, nasionalisme dan seterusnya, kemudian dikembalikan ke kaum muslimin, akhirnya mereka memberikan ya pengajaran-pengajaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan Islam. Tadi disebutkan ya, ketika terjadi konflik di Palestina misalnya, maka orang seperti ini mengatakan itu bukan urusan kita, ya, itu urusan mereka. Ya, kita punya urusan dalam negeri sendiri. Ya, seolah-olah orang di Palestina itu bukan lagi saudara kita, ya. Dan mereka bukan menjadi bagian dari kaum muslimin, ya. Lebih baik memperhatikan masalah ekonomi dalam negeri saja ketimbang mengurusi urusan luar negeri orang-orang Islam di Palestina. Nah, inilah kemudian yang terjadi. Tapi lebih dari itu, orang-orang yang seperti ini seharusnya segera beristighfar kepada Allah SWT, segera bertobat ya, karena ya hidup ini singkat saja ya. Mungkin mereka berhasil ya, mungkin Dr. Snow berhasil, mungkin juga Hamper berhasil, mungkin juga Lawrence berhasil. Tapi sekarang kita lihat ya, mereka akhirnya yang namanya manusia pasti akan mati, dan mereka meninggalkan jejak-jejak keburukan yang akan senantiasa dikenang oleh seluruh umat manusia. Mungkin tanggapan dari saya. Baik, Ustaz. Kita ke, alhamdulillah banyak yang berinteraksi dengan kita, Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada yang menarik, Ustaz, dari salah satu pemirsa setia kita. Pertanyaannya seperti ini, bahwa persatuan umat sempat terasa saat momen 212. Namun setelah itu rezim bertindak keras dan rezim bertindak keras kepada pejuang Islam. Bagaimana Ustadz melihat hal ini? Berarti Ustadz ini diminta untuk mengomentari dua mungkin Ustadz ya, tentang bagaimana persaudaraan yang ada di 212 gitu. Kemudian yang kedua bagaimana represifnya pemegang kebijakan hari ini untuk untuk membongkar kembali persaudaraan kaum muslimin yang awalnya itu sudah mulai terbentuk. Silakan Ustaz. Ya, baik. Ya, jadi momen 212 itu adalah momen yang luar biasa ya, di mana sekitar 5-7 jutaan orang berkumpul di ibu kota negara yang penduduknya memiliki komunitas atau populasi kaum muslimin yang terbesar, yang mana kemudian mereka rela untuk meninggalkan berbagai pendapat-pendapat, berbagai argumen yang mereka miliki, perbedaan-perbedaan yang mereka rasakan, hingga kemudian mereka rela berkumpul untuk menyuarakan satu ide Islam yang sama ya. Ya, bagaimana kemudian penista agama seharusnya dipenjarakan dan lain sebagainya. Dan ini memang momen yang luar biasa, dan dunia internasional pun menyimak ini. Ya. Di awal tadi diuraikan ya, ketika sesuatu itu ya hanya dipandang dari sisi perbedaan-perbedaan, maka tidak akan berartilah kita ini. Ya. Tapi kalau perbedaan-perbedaan itu bisa dihilangkan, kemudian kita bersatu, maka dunia internasional itu akan melihat bahwa kaum muslimin ini adalah sebuah entitas yang luar biasa. Nah, jadi momen itu adalah sebuah momen yang perlu kita syukuri, bahwa benih-benih persatuan kaum muslimin itu ternyata tidak sirna ya. Meskipun usaha-usaha untuk melakukannya tetap berlangsung, tapi pada kenyataannya benih-benih itu tetap hidup di dada-dada kaum muslimin. Maka kemudian ya ketika ada upaya-upaya untuk secara represif ya menghilangkan ya momen-momen ini, maka tentu perlu kita waspadai bersama dan kita pertanyakan. Tapi pemirsa sekalian, kalau misalnya kita bikin sebuah komparasi ya, momen berkumpulnya kaum muslimin ini, membuat sebuah komparasi antara momen 212 dengan momen haji misalnya kan. Haji itu setiap tahun ya orang berkumpul banyak sekali ya, jutaan ya yang berkumpul di situ dari berbagai belahan dunia. Namun kemudian apa yang mereka lakukan? Yang melakukan ibadah haji saja, tanda kutip ya,
melakukan ibadah haji saja, ya tanda kutip melakukan ibadah mahdoh yang telah difardukan oleh kaum muslimin bagi yang mampu. Nah, aktivitas tahunan itu kita lihat tidak ada upaya represif, ya, tidak ada apalagi namanya upaya-upaya untuk mengurangi ataupun mendegradasi semangatnya, ya. Kenapa? Karena itu tadi bisa jadi karena hanya melakukan sebuah aktivitas ibadah ritual. Tapi sangat berbeda dengan momen 212 di mana berkumpulnya kaum muslimin ini kemudian bukan hanya membahas atau bukan hanya semata melaksanakan sebuah ibadah mahdoh, tapi ada aspek-aspek lain yang mereka bahas, ya, yakni membahas mengenai aspek-aspek politik. Nah, barangkali seperti inilah yang menjadi determinasi, ya determinasi poin, ya, titik pembeda antara kalau misalnya tadi kita komparasikan, ya, berkumpulnya orang jamaah haji di Padang Arafah misalnya dengan kaum muslimin yang ada di momen 212 itu. Ada pembedaannya, yakni ketika kaum muslimin sudah mulai membahas mengenai Islam sebagai pengatur urusan umat, ya, Islam sebagai apalagi namanya harus masuk di dalam politik, baik politik ekonomi maupun budaya maupun sistem pemerintahan, maka sepertinya inilah yang menjadi sebab ada upaya-upaya untuk mendegradasi gerakan-gerakan seperti ini. Tapi insya Allah dengan apalagi namanya realitas kaum muslimin hari ini di mana mereka semakin tumbuh girah keislamannya, maka upaya-upaya itu akan menjadi sia-sia saja. Mungkin berhasil pada level-level tertentu, tapi secara natural, ya, upaya-upaya ini akan mengalami kegagalan. Itu barangkali, Ustaz. Baik, Ustaz. Ya, sebelum saya ke pertanyaan paling terakhir, Ustaz, ya, ke pertanyaan pamungkas, kalau kita lihat, ya, sekarang banyak momen-momen persatuan dan momen-momen persaudaraan umat yang perlu kita apresiasi. Kayak tadi yang penanya kita sempat singgung, ya, tentang momen 212, Ustaz. Kemudian Ustaz Iswahyudi juga melengkapi dengan momen haji. Saya kira tidak ada satu momen besar yang bisa mengumpulkan jutaan orang seperti momen haji, Ustaz, ya. Mungkin kalau momen Piala Dunia itu ya bisa, tapi dengan promosi yang jor-joran dan sebagainya, kayaknya haji tidak perlu promosi yang jor-joran, Ustaz, ya. Bahkan Ya, orang sekali. sudah menunggu sampai 50 tahun untuk bisa naik haji. Nah, ini saya menarik, Ustaz. Saya pengen kaitkan dengan yang banyak Ustaz singgung tadi di awal-awal, perlunya institusi untuk menyatukan dan menumbuhkan persaudaraan kaum muslimin perlu dilembagakan dalam sebuah institusi yang namanya khilafah tadi. Buktinya, Ustaz, hari ini kita tidak ada khilafah. Hari ini kita tidak punya institusi yang banyak Ustaz Iswahyudi tadi singgung di awal-awal. Tapi ternyata rasa persaudaraan itu masih bisa muncul, Ustaz. Rasa persatuan itu juga masih bisa dirasakan. Mungkin bisa dipertajam lagi, Ustaz. Seberapa penting institusi ini untuk mewujudkan persatuan dan rasa persaudaraan. Tanpa khilafah juga mungkin, Ustaz, ya, mungkin kalau hari ini kita buka donasi untuk Palestina, berbondong-bondong lah orang akan berdonasi. Artinya empati dan persaudaraan kaum muslimin masih bisa muncul. Ustadz Iswahyudi yang banyak di Helps juga pasti sudah merasakan bagaimana kaum muslimin itu masih punya rasa persaudaraan. Nah, tanpa khilafah ternyata itu masih ada. Nah, strategisnya khilafah ini di mana, Ustaz? Ya, baik. Jadi memang beberapa ajaran-ajaran Islam itu, ya, termasuk pemikiran-pemikiran atau pemahaman Islam itu tanpa adanya kekhilafahan pun atau tanpa adanya khilafah pun tetap bisa terlaksana, ya. Termasuk ibadah-ibadah mahdoh, ya, tetap bisa terlaksana tanpa adanya khilafah. Termasuk juga persaudaraan kaum muslimin itu, ya, tetap bisa ada karena ajaran Islam itu diajarkan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga meskipun institusinya tidak ada tetap bisa terlaksana. Namun kemudian apakah level, ya, keterlaksanaannya itu menjadi paripurna, ya, dengan atau dengan tanpa adanya kekhilafan tadi. Maka kita akan melihat bahwa seluruh ajaran Islam itu, ya, baik itu ibadah mahdoh maupun gairu mahdoh, baik itu berkait dengan muamalah, baik itu berkaitan dengan apalagi namanya ukubat dan seterusnya, termasuk juga persaudaraan kaum muslimin, itu akan menjadi semakin eksis dan kokoh ketika
institusi Daulah Khilafah itu hadir bersama dengan kaum muslimin? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ya, khilafah itu adalah ajaran Islam itu sendiri, bagian dari ajaran Islam. Dia bukan sesuatu yang asing, ya. Dia bukan, kalau dalam istilah kita itu ya, corpus alinum, ya, bukan benda asing. Dia itu adalah inherent di dalam ajaran Islam. Maka seharusnya tidak ada penolakan terhadap khilafah itu, ya. Termasuk juga menjadikan alasan terlaksananya hukum Islam atau terrealisasinya persaudaraan kaum muslimin tanpa khilafah itu tidak menjadi alasan yang cukup untuk meniadakan khilafah itu sendiri sebagai bagian dari ajaran Islam. Ya, eksistensi khilafah sebagai ajaran Islam kita akan sangat mudah untuk melihatnya di dalam banyak ayat dan hadis Rasulullah SAW seperti itu, di mana kemudian keseluruhannya, ya, apalagi namanya pelaksanaan ajaran Islam itu memang mengharuskan adanya kekhilafan Islam. Kalau kita mau fokus misalnya ya, persaudaraan kaum muslimin, ya, persaudaraan kaum muslimin memang saat ini tetap hadir, ya. Tapi ketika kita berbicara misalnya lebih luas lagi, ya, bagaimana di berbagai wilayah kaum muslimin, ya, di Ceknya, di Kashmir, kemudian di Palestina juga, kemudian di apalagi namanya di wilayah Xinjiang, ya, di mana di situ di tempat-tempat tersebut kaum muslimin merasakan sebuah kesulitan yang luar biasa, apalagi di bulan Ramadan ini, termasuk juga di wilayah Suriah, ya. Maka pertanyaannya, siapa yang kemudian bisa mengatasi itu, ya? Donasi-donasi, ya, donasi itu ada, tapi apakah problemnya teratasi? Teratasi mungkin, tapi pada level yang sangat kecil, ya. Mungkin dengan donasi itu kita bisa mengirimkan makanan, ya, kita bisa mengirimkan obat-obatan, ya. Tapi makanan dan obat-obatan itu dengan serta-merta hilang, dan ya apalagi namanya penderitaan kaum muslimin itu tetap ada. Makanan obat-obatannya hilang, cepat hilang, ya, hilang karena mungkin dikonsumsi dan sebagainya, termasuk juga ya dihalang-halangi mungkin untuk masuk ke wilayah tersebut, tapi penderitaan kaum muslimin itu tetap ada. Nah, penderitaan ini hanya akan bisa dihilangkan ketika institusi khilafah Islamiyah ini hadir untuk menjaga seluruh jengkal tanah kaum muslimin dan termasuk menjaga darah-darah dari kaum muslimin. Nah, ketika dia hadir, maka ya segala upaya untuk memberikan kesulitan kepada kaum muslimin itu akan dihalangi oleh Daulah Khilafah Islamiyah. Seperti tadi contohnya, ketika ada misalnya sabetan pedang ke leher misalnya, maka tangan akan menangkis, ya, supaya tidak mencederai tubuh. Ya, barangkali seperti itulah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama adalah khilafah itu ajaran Islam. Yang kedua, khilafah itu adalah sebuah tuntutan zaman, ya. Dia adalah tuntutan zaman. Mengapa? Karena kita melihat dengan ketiadaan khilafah, maka kaum muslimin ini mengalami sebuah titik nadir yang luar biasa, ya, penjajahan di mana-mana, pengurukan sumber daya alam, kemudian penistaan agama yang tidak bisa kita hentikan, dan sebagainya dan sebagainya. Yang mana hal-hal tersebut dulu ketika khilafah itu masih eksis itu tidak berani muncul di permukaan, ya. Mungkin upaya-upayanya ada, tapi bisa segera dihentikan, ya, bisa segera diredam, ya. Bahkan mungkin pelakunya akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Saat ini kemudian upaya-upaya penjajahan, pengerukan, penistaan agama dan sebagainya itu berlangsung secara masif tanpa ada sebuah apalagi namanya sebuah upaya untuk menghentikan itu semua secara paripurna, ya. Yang ada hanya seruan-seruan saja, ya. Kami mengutuk, ya, kami apalagi namanya membenci dan sebagainya, tapi ternyata kejahatan itu tetap berlangsung. Di titik inilah kemudian karena khilafah itu adalah tuntutan zaman, maka keberadaannya untuk memparipurnakan pelaksanaan hukum Islam, termasuk memparipurnakan persaudaraan kaum muslimin, menjadi sesuatu yang sangat urgent. Itu barangkali. Baik, Ustaz. Baik pemirsa dakwah sosial, alhamdulillah siaran kita pada syiar Ramadan kita sudah sampai pada penghujung kebersamaan. Dan di akhir-akhir kebersamaan kita, Ustaz Wahyudi, saya ingin menanyakan pertanyaan pamungkas, ya.
Jadi apa yang harus kita lakukan dalam konteks kekinian, Ustaz, untuk mewujudkan persatuan dan persaudaraan kaum muslimin, sehingga persatuan dan persaudaraan kaum muslimin ini bisa kembali bersinar seperti pada masanya Rasulullah dan masa kejayaan Islam setelahnya. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Jadi ini pertanyaan pamungkas ya, dari penghujung acara. Jadi tentu betul sekali ya, kita butuh apa yang harus kita lakukan ya. Jadi jangan hanya meninggalkan ini sebagai sebuah underlying idea saja ya, tapi apa hal yang mesti kita lakukan ketika kemudian kita sudah menyadari apa yang terjadi saat ini. Ada beberapa hal ya. Yang pertama kemudian menjadi penting bagi kita untuk memahami kembali bagaimana pandangan Islam terkait dengan persaudaraan kaum muslimin. Apa yang kita bahas selama 1 jam ini sangat singkat sebenarnya ya. Di luar sana begitu banyak khasanah Islam yang bisa kita pelajari kembali untuk kemudian lebih fokus ya bagaimana pandangan Islam terhadap persaudaraan kaum muslimin. Ya, sangat banyak sekali ya. Maka kemudian kita sebagai bagian dari entitas masif ini menjadi wajib bagi kita untuk senantiasa terus mempelajari ajaran Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dalam hal ini adalah ilmu-ilmu keislaman yang nantinya ketika kita pelajari maka itu akan menumbuhkan kecintaan yang luar biasa terhadap ajaran Islam, akan menumbuhkan kecintaan yang luar biasa terhadap kaum muslimin, karena kaum musliminlah yang akan melaksanakan ajaran Islam itu, bukan umat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tadi sudah disinggung oleh penanya ya, kita harus tetap mewaspadai ya upaya-upaya dari luar ya, eksternal yang senantiasa akan mungkin sampai hari kiamat tidak akan berhenti untuk melaksanakan upaya untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, ini terbukti ya dalam sepanjang sejarah ya. Tadi kita sudah cerita di masa Rasul seperti apa, kemudian ketika Baghdad ditaklukkan seperti apa, kemudian di akhir-akhir keruntuhan daulah khilafah bagaimana Inggris itu memang secara serius ya menyusupkan mata-matanya untuk mengobarkan revolusi di jantung-jantung wilayah kekuasaan kekhilafahan Utsmaniyah yang kemudian berakhir pada terpecah belahnya kaum muslimin menjadi negara-negara berdasarkan paham nasionalisme. Jadi kita harus senantiasa tetap mewaspadai hal tersebut. Dengan munculnya saat ini ya di apalagi namanya tahun-tahun belakangan ini bagaimana pembelahan sosial terjadi ya, bagaimana kita tidak bisa memungkiri ya ada upaya-upaya untuk mungkin politik stick and carrot ya, jadi memberi wortel untuk orang-orang yang demikian, kemudian memberi tongkat untuk orang-orang yang seperti ini, padahal bisa jadi mereka adalah bagian dari kaum muslimin ya. Orang-orang yang ya memiliki pemahaman yang menyimpang itu diberi panggung ya di sosial media maupun di TV dan sebagainya, sementara yang seharusnya mendapatkan panggung malah tidak apalagi namanya tidak mendapatkan bagian. Nah, ini tetap harus kita waspadai. Terakhir barangkali karena kita bicara tentang persaudaraan kaum muslimin secara sedunia, maka penting untuk kita mengingat ya sabda Nabi SAW di haji wada beliau ya di hari tasyrik ketika beliau berkhutbah ya di hadapan para jamaah haji, di mana beliau di situ menyabdakan ya ayuhan nas ya inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Bapak kalian itu satu, yakni Nabi Adam. La fadla 'alal arabi ya. La fadla li arabin 'alal ajamin wala li ajamain 'alal arabi. Tidak ada keutamaan atau tidak ada kelebihan dalam konteks itu tadi ya. Tuhan kita satu, Bapak kita satu. Tidak ada keutamaan antara orang Arab ya di atas orang Ajam, dan sebaliknya tidak ada keutamaan di atas antara orang Ajam terhadap orang Arab ya. La fadla 'alal ahmar 'alal aswad. Ya, tidak ada kelebihan antara orang yang berkulit merah ya. Mungkin di sekarang ini orang berkulit putih ya.
di atas orang yang berkulit hitam dan sebagainya, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaannya. Nah, barangkali ini yang tidak disadari ya oleh Syarif Hussein yang di masa lalu ya, yang kemudian merasa lebih tinggi ketimbang, merasa orang Arab itu lebih baik ketimbang orang Turki pada saat ini, mungkin dilupakan ya. Maka hadis ini barangkali sangat penting untuk kita review kembali, kita ingat kembali bahwa kaum muslimin itu selama dia menyatakan Tuhannya satu ya, nabinya satu ya, kemudian kiblatnya satu ya, ajarannya satu, seharusnya menyadari bahwa mereka adalah bagian dari satu kesatuan kaum muslimin. Barangkali itu 3 hal yang kita bisa lakukan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Iswahyudi yang telah memberikan kita 3 poin yang bisa kita lakukan dalam konteks kekinian untuk mewujudkan persatuan dan persaudaraan kaum muslimin. Pemirsa Dakwah Sulsel membincangkan tentang persatuan dan persaudaraan kaum muslimin hanya dalam durasi kurang lebih 1 jam. Saya kira ini adalah satu hal yang sulit untuk mengcover semua pembahasan. Masih banyak sekali hal yang harus kita bahas, bagaimana grand strategi kita juga untuk mewujudkan persatuan dan persaudaraan kaum muslimin. Namun semoga syiar Ramadan hari ini bisa menjadi pintu pembuka kita untuk mengundang rasa penasaran kita untuk bisa mengetahui lebih jauh dan mengkaji lebih dalam lagi seperti apa sebenarnya Rasulullah dulu pernah sukses mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor dan generasi-generasi terbaik setelahnya mempersatukan hampir 2/3 wilayah dunia. Ini menjadi PR buat kita untuk mengkajinya kembali, karena percayalah bahwa sejarah akan berulang. Bahwa sejarah insya Allah akan berulang, dan kejayaan persatuan dan persaudaraan kaum muslimin akan kembali seperti yang pernah digariskan oleh Rasulullah dan generasi-generasi pilihan setelahnya. Baik, pemirsa Dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih yang telah membersamai kami kurang lebih selama 1 jam. Mewakili narasumber kita, Ustadz Iswahyudi, dan saya host Anda, Adi Wijaya, dan seluruh kru Dakwah Sulsel yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih. Dan semoga tetap setia untuk menyaksikan syiar Ramadan esok hari, insya Allah di jam yang sama, di channel yang sama, apalagi kita tinggal 3 atau 4 episode lagi, jangan sampai terlewatkan satu pun episode. Baik, kami pamit mundur dari hadapan pemirsa semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa esok hari di syiar Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.